Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panjuku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat Minggu 12 September tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1 Romawi. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan 1 kali
yaitu secara virtual, melalui rekaman dan disiarkan pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah secara virtual atau elektronik dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKE Maranatha, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kegiatan ibadah kategorial, ibadah rumah tangga atau syukuran, dan ibadah lainnya bisa dilaksanakan secara terbatas, termasuk ibadah duka cita atau kematian dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. 2 Romawi, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp Group setiap lingkungan masing-masing. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia, terbatas. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan berkoordinasi dengan ketua lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat BPH Majelis Jemaat. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama, dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon, bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat BPH. 3 Romawi, berita tambahan. Pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti baptisan kudus, pernikahan, dan lain-lain, dihimbau untuk pelaksanaannya agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja Maranatha. Ibadah tatap muka di gereja untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Bapak Pendeta Sedra Moga dengan liturgus Bapak Dr. Andes Ajirario Pahmi. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian, Minggu 12 September tahun 2021 kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat pujian, kita menyanyi dari PKJ nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua, dan dimohon Bapak Ibu jemaat berdiri. Pada Tuhan, bunyikan bercapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan,
ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sambut potun dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita ucapkan secara litani. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berbuat dosa di depan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, sidang jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk kembali. Pembacaan Alkitab.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Betapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang babal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295, baitnya yang pertama, Andai Ku Punya Banyak Lidah. Pelayanan firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Bagian firman Tuhan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu pagi hari ini, itu diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami merendahkan diri sujud di hadapan hadirat yang kudus, ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini, karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sesaat lagi kami akan membaca dan menghayatinya bersama-sama. Kami sadar akan keterbatasan kami untuk memahami dan mengerti apa yang Engkau kehendaki melewati bagian firman Tuhan ini. Oleh karena itu kami bersama-sama berdoa memohon agar Roh yang Kudus mengurapi setiap hati kami, sehingga kami beroleh hikmat dan kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12 dengan perikop nas, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, di tempatnya masing-masing. Zaman sekarang ini kita sering mendengar ungkapan berhati-hati dalam bermedsos atau gunakan media sosial dengan bijak. Itu artinya bahwa apabila kita salah menggunakannya, bisa berdampak buruk atau berakibat fatal, baik bagi kita maupun kepada pihak lain. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menggunakan media sosial supaya betul-betul berguna atau bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Mas, kita berbicara berhati-hati dengan lidah. Berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berbicara. Sebab salah-salah kita berbicara, berkata-kata atau berucap juga bisa berdampak buruk dan berakibat fatal, baik bagi diri kita juga bagi orang lain. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita memahami bahwa lidah itu adalah media hati. Itu bisa kita lihat dalam firman Tuhan seperti dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi di sini lidah itu adalah media hati untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati. Jadi karena lidah ini media, sebagaimana media pada umumnya, memang sangat sulit untuk dikontrol, untuk dibendung apa yang menjadi keinginan hati dari manusia itu. Oleh karena itu kalau kita lihat betapa dahsyatnya kemampuan hati itu. Seperti yang kita lihat dalam nas ini. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi di sini kita melihat betapa dahsyatnya lidah atau mulut itu sangat sulit untuk dikontrol. Dibandingkan dalam ayat selanjutnya, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi ini sungguh luar biasa lidah ini. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu dari nas ini kita belajar bagaimana supaya dalam menggunakan lidah atau kata-kata atau dalam berbicara itu memang perlu kehati-hatian. Sebab seperti yang saya katakan tadi, ya semacam media. Ia ingin menyampaikan segala sesuatu. Dan itu sangat sulit untuk dibendung. Tapi juga bukan mustahil bahwa ia bisa dikontrol. Sebagaimana juga media-media yang sekarang ini. Artinya ada banyak media-media yang menyampaikan hal-hal yang membangun, yang memelihara, yang memberikan ada banyak keuntungan bagi manusia. Kalaupun memang ada juga media-media yang juga bisa membawa hal-hal yang merusak, yang menghancurkan kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana supaya seperti dikatakan dalam nas kita ini bisa dikendalikan seperti mulut pada kuda. Sekalipun lidah ini punya kekuatan yang sungguh luar biasa seperti kemudi kapal tadi, seperti api, tapi
di sisi yang lain ia juga bisa dikendalikan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan itu tentu bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 3 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kuncinya adalah mulai dari hati. Karena mulut ini hanya meneruskan apa yang ada dari hati. Jadi yang penting hati ini yang lebih dahulu diwaspadai. Dan bagaimana kita mewaspadainya? Tentu tidak mungkin kita hanya dengan mengandalkan kemampuan kita. Dalam Yakobus juga dalam pasal 1 ayat 21b dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi terimalah firman. Firman inilah yang memberi kekuatan kita untuk mewaspadai, sehingga hati kita beroleh kemampuan untuk melakukan mana yang sepatutnya dan apa yang sepatutnya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi pesan dari nas ini tidak lain ialah supaya kita bersama-sama untuk menjaga segala ucapan perkataan yang keluar dari bibir, mulut, dan lidah kita. Karena ketika itu keluar, itu akan sangat berdampak. Katakan dalam nas kita ini bisa saja untuk hal-hal yang memuliakan Allah, tapi bisa juga hal-hal yang mengeluarkan kutuk. Jadi ada yang mengeluarkan berkat, ada yang kutuk, ada hal-hal yang membawa kemuliaan nama Tuhan, tapi juga ada hal-hal yang bisa merusak kehidupan manusia, bahkan juga nama Tuhan. Jadi ini semua berpulang kepada kita masing-masing. Dan sekali lagi kekuatan ini bukan terletak pada kita, terletak pada Tuhan. Dan bukan hanya pada mulut, tapi semuanya bersumber dari hati. Karena mulut ini hanyalah media. Jadi sejauh mana kita betul-betul menggunakan media ini dengan sebaik mungkin, dengan pertolongan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah membaca, belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan dosa karena lidah. Karena memang hal yang paling sulit bagi kami untuk mengekang lidah untuk menguasai segala perkataan-perkataan hal-hal yang baik yang seharusnya kami ucapkan. Terlebih ketika hati kami dikuasai oleh hal-hal yang sungguh-sungguh memaksa kami untuk mengungkapkannya oleh berbagai keadaan. Mungkin oleh karena kemarahan, oleh karena sakit hati, oleh karena kekecewaan, dan segala macam. Sehingga membuat perkataan-perkataan kami tidak sepatutnya harus kami ucapkan. Bapa di surga, tolonglah kami semua. Biarlah melewati kebenaran firman Tuhan yang kami hayati bersama saat ini sungguh-sungguh
mengingatkan kami semua supaya kami sungguh-sungguh semakin lebih berhati-hati dan lebih mengandalkan Tuhan di dalam hati kami. Karena dengan tuntunan dan bimbingan Roh yang Kudus, itulah yang mampu kami untuk menjaga hati kami, sehingga perkataan-perkataan yang kami ungkapkan adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, perkataan-perkataan yang membawa berkat, perkataan-perkataan yang membawa kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas kesemuanya ini, karena ini nyata, karena Tuhan sungguh sangat mengasihani kami. Tuhan tidak ingin kami untuk melakukan hal-hal yang dapat membawa apa yang tidak dikehendaki, baik oleh kami maupun oleh orang lain, terlebih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang akan terus membimbing dan menuntun kami, sehingga kami semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan, membawa berita, membawa perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh sangat berdampak bagi hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi keinginan, harapan, dan kerinduan kami bersama, yakni kami dibangun untuk membangun suatu hidup dalam suatu persekutuan, persaudaraan yang baik, yang indah satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan kami bersama dalam menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon tuntunan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan, agar kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, dan kami mampu melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Setiap keluarga, setiap rumah tangga kami masing-masing, bahkan setiap pribadi, kami serahkan terus kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan, dalam masa pendidikan mereka, agar senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, kami juga mohon Tuhan senantiasa mengaruniakan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka ada merasa ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit dan oleh berbagai hal. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati segala upaya perawatan, pengobatan, supaya mereka boleh dipulihkan dan diberikan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan berduka cita, kami mohon Tuhan memberikan penguatan, kesabaran, dan penghiburan dalam melewati masa duka mereka. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah keadaan yang serba membingungkan bagi kami saat ini, kami percaya hanyalah Tuhan menjadi sumber sandaran, kekuatan, dan pengharapan kami, yang senantiasa memelihara hidup kami dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kami terus hidup berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya dan segala yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan mereka yang sepanjang minggu ini boleh ingat dan mensyukuri akan hari ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing, berikan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa menyerahkan gereja dan pelayanannya dengan segala keterbatasannya, tapi kami percaya Tuhan hadir memperlengkapi kami semua. Sebagai pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu, berilah kerinduan, berilah semangat, berilah kesungguhan bagi kami. Ini masih ada kesempatan supaya kami bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik, supaya pelayanan-pelayanan yang kami laksanakan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan nama Tuhan
dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, Engkaulah empunya hidup kami. Tuhan tahu segala sesuatunya bagi kami. Ada banyak kelemahan, keterbatasan kami, keinginan harapan kami. Tentu tidak cukup kami ungkapkan pada kesempatan ini. Tapi Engkaulah yang menyelenggarakan seluruh hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan dan pasrahkan seluruh keberadaan hidup kami saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan nats persembahan kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan yang 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum pundi-pundi persembahan diedarkan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk mengiringi pundi-pundi persembahan, sidang jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 298, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Selama Bumi Didiami. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.